Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tamu besar, tamu agung kita ini. Ya Teman saya, umure wis tuwa, mulai umurnya besar tua. ya. Nah, ini teman saya yang dulu jalan bareng naik sepeda, naik motor bareng ya dulu. Pertama kali kita ketemu, dan ternyata hari ini dia sudah bawa Pajero, Fortuner ya, Fortuner. Nah, ini apa sih yang dilakukannya, bisnis apa dan lain sebagainya. Kita nanti cerita-cerita. Kita mau kenalan dulu sama Pak Ulum namanya. Silakan Pak Ulum. Pak Ulum. Nggak usah salaman ya. Ini baru corona Oh, ya. baru corona. Oke. Silakan Pak Ulum diceritakan nih kisahnya apa nih? Yang diceritakan apa ini? Pertama Tuh, kali caranya beli mobil apa ya ceritanya perjuangannya atau perjuangan membangun bisnis, mulai ganti-ganti bisnis sampai hari ini istiqomah. ya. Aslinya bukan ganti bisnis, Terus tapi menseleksi diri. Iya. menseleksi Seleksi diri. diri itu potensi saya di mana sih? Karena saya kan tidak sekolah tinggi, hanya di SMA. Jadi dulu memang semua pekerjaan apapun yang mungkin bisa dilakukan orang, maka saya lakukan. Oh gitu. Nah, tidak Apapun pekerjaannya. pekerjaannya. Terus? Yang penting halal. Nah, itu itu, ya itu. betul. Jadi dari saya karena saya memang kelahiran Jepara, semua perilaku ukir itu saya lakukan. Mulai dari ngukir pernah setahun di Mantingan. Betul. Pernah jadi tukang kayu. Jadi tukang kayu itu dari nol sampai jadi nol itu maksudnya nebang kayu saya pernah. Oh gitu. Ya pakai senso. Nebang kayu kemudian jadi barang Iya, dikerjakan semua. iya, sampai jadi sampai muat kontainer pernah. Yang belum pernah dan tidak saya cita-citakan memang jadi bos mebel. Saya tidak bercita-cita itu. Orang Jepara tapi tidak ingin cita-cita jadi bos mebel. Ini aneh, unik dong. Oke, ini nanti jadi trending center kita. Orang Jepara tidak ingin jadi bos mebel. Terus kok bisa sukses itu karena bisnis apa? Ya, ya tadi mengulas Mas, tidak pengen jadi bos mebel, tapi semua saya pelajari karena kepengen tahu, masuk jadi wong Jepara ra iso nukang kayaknya saru gitu. Iya, Ya, itu identitas. Alhamdulillah saya walaupun nggak ahli, tapi semua saya pelajari, ya bisa lah nek gawe kursi lempet dan lain sebagainya bisa. Tapi memang buat saya sangat berat karena saya sendiri itu kata teman-teman atau keluarga saya orangnya lemah atau kelutar kelutur bahasa saya. Ya. Malesan kalau bahasa ini. Oke, tapi dari kota kontrol dan segala macam kok bisa merangkak naik itu meloncat dari mana? Ya, saya ketemu Pak Mustafid kalau nggak salah mulai 2010. Ya, betul. Mulai 2010 sampai sekarang berarti 10 tahun. Iya, betul. Sudah 10 tahun teman-teman. Saya sudah berteman ini. Terus? Sekarang kita baru ketemu sekitar berapa ya? Mungkin setengah tahunan yang lalu atau belum ada 1 tahun. Dari 2010 sampai sekarang baru ketemu sekitar belum ada 1 tahun. Alhamdulillah beliau sudah lihat saya nyetir mobil sendiri karena dulu cita-citanya pengen jadi supir Pak. Ibu saya pun tidak boleh karena kakek saya itu seorang supir truk. Jadi lihat rekasane wong nyupir, jadi saya tidak boleh jadi supir. Tapi saya bilang ke ibu saya, kalau nyupir mobilnya sendiri masa nggak boleh Bu? Ya oleh, tapi nek jadi supir truk seperti kakek enggak boleh. Karena truknya orang jadi supir. Iya, berat. Terus cita-citanya itu terwujud ya? Ya alhamdulillah. Karena kata orang-orang bijak, ulama, kiai atau motivator atau siapapun itu semua berawal dari mimpi. Saya memang awalnya kenapa dibilang sukses monggo, tapi saya belum sukses karena impian saya belum semuanya terwujud. Jadi impian saya sangat kalau didengarkan orang muluk-muluk, tapi buat saya tidak. Tapi insya Allah mulia karena terukur gitu ya, karena saya pengen sedekah yang mungkin
melebihi gaji seorang PNS setiap harinya. Setiap harinya. Setiap hari saya pengen sedekah itu minimal 10 juta per hari. Tapi Mantap. tapi sekarang baru terrealisasi sekitar 1 bulan segitu. Iya. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman, ini kan dia sudah bisa sedekah segitu. Bagi saya udah besar itu ya. Ini duit dari mana coba diceritakan itu. Jadi kata orang-orang alim itu, mimpi itu kan tidak bayar, gratis. Tapi banyak orang yang takut. Wong ngimpi wis sing ora kena pajak, mosok takut gitu ya. Saya di sana terus kita belajar, saya senang belajar dimanapun saya belajar. Kalau ada seminar atau apapun, apalagi yang paling saya senang kalau gratis. Iya, itu dari biasanya mahasiswa itu ya. Iya, dari pemerintahan atau dari multi level, MLM atau network, semuanya kalau ada seminar saya suka, saya datang, apalagi ada yang ngajak dan gratis. Gitu kira-kira Pak Mustafa. Terus akhirnya menemukan bisnis multi level itu ya. Ya. Mulai dari apa ini? Saya dulu tidak melihat multi levelnya. Tapi kata orang-orang nek kepengen uang besar, maka carilah sesuatu yang harganya lumayan mahal. Gitu. Orang-orang marketing mobil itu kan termasuk sukses. Mungkin 1 bulan bisa jual hanya 2 sampai 7 mobil sampai 10 mobil. Tapi kan untungnya per 1 mobil lumayan besar. Jadi saya melihat, tapi mobil itu tidak semua orang kuat beli. Yang saya jual sekarang adalah produk yang semua orang konsumsi. Dari mulai bayi sampai kakek nenek itu mereka tidak ada yang nolak, pasti mau kalau dikasih. Apa kira-kira teman? Nah, kita tanya dulu. Kira-kira apa sih produknya nih? Kalau produk saya ambil yang Milagros, air Milagros. Air Milagros ini kenapa saya Milagros? Airnya perusahaannya asli Indonesia, sumbernya juga di Indonesia, jadi produk lokal, tapi manfaatnya yang mendunia. Produk lokal, manfaatnya mendunia, dan nyata sudah sukses, mensukseskan teman saya. Terus gimana prosesnya itu? Prosesnya yang pasti apapun namanya perjuangan itu pasti kata orang berat. Tapi kalau kita sudah paham konsepnya, orang yang kepingin enak harus rekoso dhisik kata orang Jawa. Maka jangan enak-enakan, kalau tidak mau sukses harus rekoso dulu teman-teman. Lanjut. Jadi saya sudah tahu konsepnya itu, seberapapun beratnya saya tidak akan peduli. Saya hanya melihat impian. Jadi tujuan saya apa sih yang diharapkan. Jadi mobil Fortuner ini sekarang sudah 2 tahun lebih, tapi impian saya mulai 2010 Pak. 2010. Berarti sudah memimpikan Fortuner di tahun 2010 pas ketemu saya. Ya kira-kira itu, tapi yang ngajari punya impian itu teman saya Jogja sana. Jadi sampai harus detail, nek kepengen Fortuner warnanya apa, harganya berapa, terus yang matic apa, yang itu harus ditulis dan albumnya masih ada di rumah, tertulis semua. Jadi ini karena memang pelajaran multi level itu adalah dimotivasi, dan satu motivasi adalah impian teman-teman. Nah, salah satu impiannya mobil Fortuner di tahun 2010 sudah terwujud teman-teman. Nah, sekarang impian apa lagi nih? Ya banyak, alhamdulillah sekarang sudah punya 3 mobil, 3 mobil Fortuner, Mobilio. Dan sekarang pengen tambah usaha yaitu travel. Jadi kepengen tambah high-es lagi yang banyak, minimal 10 atau berapa. Tapi sudah kita tulis, semoga tahun ini ada penambahan. Amin. Nah, itu untuk merangkak naik, berarti kan ada jatuhnya nih. Kan tadi kan kita sudah bicara hasilnya. Jatuh bangunnya gimana sih? Jatuh, yaitu jatuh dan bangun itu tinggal kita yang menyikapi Pak. Betul. Kalau dari awal saya sudah ngomong
perjuangan yang membuahkan hasil harus ada rekosone. Ya, tapi kalau orang bilang itu rekoso, tapi kalau saya bilang itu nikmat. Karena apa? Itu adalah tangga menuju ke sana. Walaupun terpuruk gitu. Ya, secapek-capeknya orang naik tangga, kalau di atas sudah ada uang yang diimpikan 1 miliar seandainya, pasti seberat apapun dia akan lalui. Dan itu saya gitu. Saya akan melalui apapun rintangannya. Pokoknya dulu pasti banyak utangnya, saya dikejar-kejar di debt collector pasti ya. Tidak mau pengalaman. Ya, pengalaman. Jadi sekarang ya kalau ada marketing datang itu bukan nagih utang tapi menawari barang ya. Jadi sekarang bukan lagi didatangin orang untuk ditagih duit, tapi ditawari ya. Barang. Gitu. Oke. Dulu teman-teman, jadi rumahnya itu masih ya standar lah. Sekarang rumahnya udah bagus teman-teman. Dan sekarang dia kesini bawa Fortuner dan kira-kira ini belinya cash apa kredit nih? Saya mau pengen tahu nih. Iya. Gimana Pak? Alhamdulillah sudah mau lunas. Sudah mau lunas. Ya. Jadi ini belinya kredit, walaupun kredit tapi sudah mau lunas. Tapi kan punya 3 mobil. Oh iya. Punya 3 mobil teman-teman. Oke, ini sedikit cerita tentang kisah teman saya yaitu Miftahul Ulum, orang Selagi, kecamatan mana? Longgo ya. Pakis Aji. Oh, kecamatan Pakis Aji. Ya ibarat kata orang desa, tetapi bisa menampakkan dirinya menjadi orang sukses. Nah inilah dia Pak Ulum, dan sekarang posisinya menjadi apa Pak Ulum? Direktur ya? Direktur Milagros, jadi pemimpin MLM di Milagros. Timnya. Dan oke, kalau mau join Milagros dan pengen bertanya-tanya tentang Milagros, bisa hubungi saya atau di komentar, atau kita bisa bertemu nanti, kira-kira waktunya kapan, nanti kita bisa berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita yaitu Bapak Miftahul Ulum. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Share sebanyak-banyaknya dan sebarkan ke grup masing-masing. Ini adalah contoh sukses orang yang sangat giat, karena dulu saya ketemu masih. Yes. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.